Timnas voli putri Indonesia gagal total di putaran kedua SEA League tahun 2025. Jangankan untuk memenuhi target PBVSI untuk finish di posisi kedua, Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan tidak mendapatkan satupun kemenangan dari leg pertama sampai leg kedua yang berakhir hari ini. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol santai-santai lagi tentang voli Indonesia. Sedih lagi, kecewa lagi, ya kita harus mengubur impian lagi untuk melihat timnas voli putri Indonesia berprestasi di level Asia Tenggara. Karena lagi-lagi timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangisi Pertiwi, Medial Yoko, Tisha Amalia, Sheila Bernadetta, dan kawan-kawan harus menjadi juru kunci atau peringkat terakhir di SEA League tahun 2025 ini. Ini merupakan hasil ulangan dengan tahun 2024 yang lalu, karena kita ketahui saat itu juga Timnas Voli Putri Indonesia harus berada di dasar klasemen, dan sekaligus halo PBVSI, ini adalah bukti nyata, ini adalah fakta yang tidak bisa diotak-atik, fakta yang terpampang dengan sangat jelas bahwa voli putri Indonesia semakin tertinggal dari negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Tadi kita melihat Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan dikalahkan oleh Filipina, skornya telak langsung 3-0. Ini skor yang sangat menyedihkan karena apa? Ketika menghadapi tim yang selevel Filipina aja, kita sudah harus kalah, tidak bisa mendapatkan satu set pun kemenangan, dan ini merupakan kesedihan double kill yang ya sangat besar bagi kita sebagai voli mania. Entah bagi PBVSI, apakah PBVSI malu atau tidak, apakah PBVSI akan bercermin atau tidak dengan kegagalan ini, karena apa? Kalau situasi ini diterus-teruskan, tentu saja akan membuat voli putri Indonesia itu akan semakin tertinggal dari negara lain. Kita tadi juga harus mengakui bahwa kalau jika dibandingkan, ini hype-nya ya, atau vibes-nya ya, dibandingkan antara timnas senior dengan timnas junior, memang ada aura yang sangat berbeda di tengah lapangan. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan timnas Under 21 di kejuaraan dunia, kita bisa melihat bagaimana Junaida Santi dan kawan-kawan itu memiliki etos kerja, memiliki gairah yang sangat besar, memiliki semangat yang sangat luar biasa di tengah lapangan, meskipun tidak selalu etos kerja ataupun gairah yang besar itu berakhir dengan kemenangan, karena ya di pertandingan terakhirnya kemarin kita sama-sama melihat bahwa Junaida Santi dan kawan-kawan itu kan kalah dengan skor 2-3 ketika menghadapi Puerto Rico. Tapi ketika timnas itu kalah dan menunjukkan effort yang oke banget, menunjukkan semangat yang sangat luar biasa, ya kita akan tetap memaklumi, kita tetap akan merasa bangga, karena sekali lagi pertandingan itu ada kalah dan ada menang. Tapi mungkin ini adalah kritikan dari saya untuk para pemain timnas Indonesia, bahwa ketika kita tadi melihat bagaimana perjuangan dari para pemain timnas Indonesia yang putri dari SEA League tahun 2025 ini, baik seri pertama ataupun seri kedua, sepertinya memang gairah dari para pemain senior itu tidak lebih besar jika dibandingkan dengan para pemain timnas Under 21. Semoga ini salah, tapi ini hanya pandangan mata aja ketika kita semua, para voli mania, para fans voli Indonesia itu menyaksikan pertandingan demi pertandingan yang dijalani oleh Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan. Ini justru menurut saya pribadi mungkin menjadi sebuah anomali tersendiri, karena apa? Sebenarnya para pemain timnas voli putri Indonesia itu ketika bermain di Proliga itu kan mereka bisa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kita ambil contoh siapa ya? Tisha Amalia. Tisha Amalia ini kan setter terbaik di Proliga tahun 2025 ketika membantu Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga. Tapi di timnas seolah kemampuan terbaik dari Tisha Amalia ini tidak keluar. Begitu juga dengan para pemain lainnya yang sebenarnya di Proliga menjadi andalan di tim masing-masing, tapi ketika berada di timnas seolah kemampuan mereka itu justru tidak keluar. Nah, ada banyak faktor yang membuat kenapa kok seolah kemampuan mereka itu tidak berada di top notch atau tidak berada di titik terbaiknya, karena salah satunya mungkin karena tidak ada persiapan yang panjang, dan persiapan itu kan berbeda dengan timnas Under 21 yang mereka menjalani TC atau menjalani pelatnas selama 4 bulan, sedangkan untuk timnas senior sendiri itu kan persiapannya ya hanya 2 minggu, itu pun juga masih ada dispensasi, masih ada lain sebagainya, dan mereka itu kan tidak selalu berlatih bersama dalam waktu yang lama. Selain itu, faktor pelatih juga bisa menjadi sorotan tersendiri, karena apa? Ya sekelas timnas tentu saja harus memiliki pelatih yang
levelnya itu sudah level sangat baik. Bukan berarti gini loh, bukan berarti Mas Oo ini jelek banget, enggak. Tapi ya mungkin kan ada pelatih yang memang secara formula atau secara strategi itu mengikuti perkembangan zaman, tapi juga ada yang seorang pelatih yang sudah out of date atau strateginya itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin PBVSI bisa untuk melakukan evaluasi itu semua, baik dari segi kenapa kok para pemain ketika tampil di Proliga itu bermain baik, dan ketika membela timnas di Civic tahun 2025 ini seolah lesu darah, seolah loyo, seolah lemes, dan hal itu tentu saja berpengaruh terhadap kita para volley-mania ketika menyaksikan pertandingan demi pertandingan di timnas senior. Tadi juga kita bisa melihat bahwa ketika timnas Filipina itu kehilangan Solomon yang mengalami cedera, timnas Indonesia itu juga tidak bisa kok untuk mencuri kemenangan set atas Filipina, dan ini menjadi sebuah hal yang tamparan lagi bahwa ketika menghadapi Thailand yang menurunkan pemain pelapis kita kalah. Ketika menghadapi timnas Vietnam, ketika Vietnam tidak tampil dengan komposisi terbaik, kita juga kalah. Saat menghadapi Filipina, ketika Filipina itu kehilangan salah satu pemainnya karena cedera, kita juga tidak bisa mendapatkan kemenangan. Sebegitu sebegitu parahnya kondisi voli kita, dan sekali lagi, apakah PBVSI tidak malu dengan fakta ini? Apakah PBVSI masih akan menutup mata? Apakah PBVSI itu tidak akan mau melakukan inovasi minimal studi banding ke negara-negara, nggak usah jauh-jauh ke Eropa ataupun ke Jepang atau Korea, ke tetangga-tetangga kita aja, ke Thailand atau Filipina ataupun Vietnam. Kenapa kok voli mereka maju sedangkan voli kita seolah jalan di tempat atau bahkan mundur beberapa langkah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, tadi juga ada hal yang sangat menarik ketika pelatih Mas Octavian atau Mas O ini melakukan rotasi untuk opposite hitter. Jadi 3 opposite hitter itu dimainkan bergantian dari set pertama, set kedua, set ketiga. Set pertama Megawati Hangistipati itu bermain, kemudian set kedua saat itu Arsel Anwari mendapatkan kesempatan dari Mas O, dan set ketiga Putri Agustin yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemain. Nah, ini rotasi-rotasi ini yang sebenarnya kalau berjalan dengan baik ya akan oke, tapi ketika tidak berjalan dengan baik ya sekali lagi itu menjadi sebuah PR tersendiri, karena ya ketika sudah membela timnas, para volley-mania itu kan sangat berharap para pemain itu menunjukkan kemampuan terbaiknya, menunjukkan effort yang sangat luar biasa. Kalau kita akan membahas tentang middle blocker yang sering lolos, kemudian defense attack yang tidak maksimal, ya mungkin sudah kadaluarsa lah ya, karena hal itu kan seperti ucapan saya sebelumnya, itu adalah kesalahan-kesalahan berulang yang selalu terjadi ketika timnas bermain. Nah, tapi secara overall ada PR besar yang memang harus diperbaiki, dan sekali lagi ketika timnas negara lain maju 2 langkah, 4 langkah, 6 langkah, 8 langkah, kita justru seolah jalan di tempat atau bahkan kita mundur step back atau 1 langkah ke belakang, 2 langkah ke belakang, dan gap atau jarak kita dengan negara lain itu kan semakin jauh. Nah, ini tentu saja kalau kita volley-mania yang menyaksikan kan menyedihkan. Ketika volley-mania merasa sedih, seharusnya PBVSI itu juga merasa sedih, merasa malu, merasa kecewa, dan akhirnya harus melakukan inovasi, melakukan gebrakan untuk memperbaiki voli di Indonesia agar tidak semakin tertinggal dari negara lain. Ya, apapun itu, terima kasih untuk Megawati Hangistipati dan kawan-kawan, untuk segenap elemen timnas yang sudah berjuang. Apapun hasilnya, ini adalah fakta. Kita babak belur, kita gagal total dan tidak bisa memenuhi target dari PBVSI untuk finish di posisi 2 besar Civic tahun 2025. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, doakan timnas Indonesia Under 21 mendapatkan hasil terbaik besok di kejuaraan dunia melawan Serbia dan melawan Argentina. Oke, makasih. Sampai jumpa.